Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Indriana dari kelas Manajemen Karyawan B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau menyusun laporan keuangan, terutama pada salon Pinot. Di sini kita diminta untuk menyusun laporan keuangan untuk salon Pinot ini. Nah, berikut laporannya. Jadi di pertama-tama kita membuat dulu jurnal umum. Nah, cara membuat jurnal umum ini kita melihat dari soalnya ya. Nah, dari transaksinya tuh kayak gini. Nah, jadi per bulan Oktober di sini untuk tanggal 1 itu ada keterangannya itu Nyonya Pinot memulai usahanya memiliki informasi harga senilai berikut. Uang tunainya itu senilai 5 juta. Jadi kita pindahin aja gitu ke sini. Jadi di sini itu kas, piutang, perlengkapan, peralatan itu termasuknya modal. Nah, lalu ada juga untuk tanggal 2-nya itu dibayar sewa gedung untuk salon sebesar 1.200.000. Nah, kita pindahin juga di sini di debit sewa dibayar di muka itunya 1.200.000. Lalu ada peralatan juga untuk tanggal 4 itu pembelian peralatan salon sebesar 3 juta secara kredit gitu. Nah, berarti masuknya itu ke utang usaha gitu 3 juta. Nah, sampai tanggal 31 ya, kita masukin gini. Terus kita jumlahin kalau udah selesai sampai prepe itu kita jumlahnya segini, itu harus sama. Lalu yang kedua kita posting lagi ke buku besar. Nah, jadi buku besar ini itu kita kayak mengelompokkan lagi gitu per akunnya, kayak misalkan ini tuh kan kas ya. Jadi di sini kan ada, nah akun kas itu kita kelompokkan lagi ke sini tuh. Nah, ini kita masukin ke sini. Terus ada piutang usaha juga kita masukin lagi, jadi kita pisah-pisahin gitu per kelompok-kelompoknya. Nah, terus udah seperti itu kita bikin lagi sampai beban iklan ya. Masukinnya itu sampai beban iklan. Lalu kalau udah selesai di buku besar, kita pindah ke neraca saldo. Jadi kita posting lagi ke neraca saldo. Nah, untuk si neraca saldo ini, kita tuh cuma mindah-mindahin aja si angkanya ya. Kan itu harusnya ada jumlahnya gitu. Jadi kita pindahin lagi ke sini. Nah, kayak jadi kita tuh mindahin lagi supaya lebih jelas lagi debit dan kreditnya, dan itu juga harus sama jumlahnya. Lalu udah selesai di neraca saldo, kita pindah ke jurnal penyesuaiannya. Di sini di soal itu kan ada ya, nih yang di sini itu. Udah lagi kita ke atas lagi, bentar. Nah, di sini ada keterangan lagi pada akhir periode terdapat catatan-catatan sebagai berikut yang perlu disesuaikan. Nah, kayak persediaan perlengkapan tersisa 5.500.000. Kita balik lagi. Nah, di sini kan beban perlengkapannya itu di neraca saldo itu sebesar 7 juta. Nah, sedangkan tadi di soal keterangan yang tersisa itu 5.500.000. Jadi kita tinggal kurangin aja 7 juta itu dikurangi 5.500.000. Tuh, jumlahnya segini, 1.500.000. Lalu ada beban sewa. Di sini beban sewanya itu 900 dan di sini itu 1.200.000. Jadi tinggal kita kurangin aja jumlahnya itu
beban sewa 1.200.000 kita kurangin 900 itu jumlahnya 300. Ini salah ya, nggak tahu kenapa. Kayaknya tipe itu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi terus ada beban penyusutan peralatan. Di sini itu 1.300.000, jadi kita langsung tulis aja. Terus beban gaji juga yang belum dibayar itu ada 170.000 gitu. Jadi langsung kita simpan aja di sini. Lalu kalau udah selesai di jurnal penyesuaian ya, kita pindah lagi ke kertas kerja. Nah, jadi untuk ngisi di kertas kerja ini, pertama kita taruh neraca saldo. Jadi yang tadi kita udah buat, yang di atas itu, kita posting lagi nih ke sini, neraca saldo dan jurnal penyesuaian gitu. Jadi kita pindah-pindahin lagi gitu. Nah, di sini kita mau posting lagi si neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke neraca disesuaikan gitu. Dan ini itu kita lihat dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian gitu. Nah, kalau misalkan ini debit karena kosong, nggak ada di jurnal penyesuaiannya juga nggak ada lagi transaksi atau itu, jadi langsung aja kita pindahin gitu. Nah, kalau misalkan kayak perlengkapan salon itu kan 7 juta dan di jurnal penyesuaiannya itu ada 1.500.000, berarti kita kurangin gitu kan. 7 juta kita kurangin 1.500.000, hasilnya segini 5.500.000 gitu. Dan ada juga sewa dibayar di muka itu 1.200.000 dan di kreditnya ada 800 di jurnal penyesuaiannya, kita kurangin lagi 1.200.000 dikurangin 800 itu sisanya 400 gitu. Lalu ada utang usaha ya. Utang usaha ini juga kan dikredit karena udah nggak ada transaksi lain juga, jadi langsung aja pindah tuh. Ya, sampai kita jumlahkan. Nah, kalau udah selesai di neraca saldo jurnal penyesuaian dan udah diposting juga ke neraca yang disesuaikan, kita pindah ke laba rugi dan neraca gitu. Jadi untuk mengisi kolom laba rugi dan neraca itu kita cukup ngelihat data dari neraca disesuaikan gitu. Jadi kita tinggal lihatnya ke neraca yang disesuaikannya aja gitu. Nah, untuk data yang dipindahkan ke akun laba rugi dan neraca itu untuk nomor akun itu 1, 2, dan 3 yang depannya itu nih, depannya 1, 2, 3 gitu. Nah, selain itu kita pindahkan aja ke laba rugi nih seperti ini. Kayak ini kan contohnya nomor akunnya itu 511 gitu. Jadi kita mulainya itu dari pokoknya selain 3 aja deh, pokoknya sampai 3 kayak 4 noh. 4, 11 itu kita simpennya di laba rugi gitu. Nah, kalau udah selesai di laba rugi dan neraca gitu, jangan lupa kita jumlahkan dan ini pasti beda-beda sih hasilnya. Cuma yang penting antara satu kolom akun yang itunya itu harus sama gitu. Nah, kalau kayak ini gitu kan, ini beda 4.270.000, kalau di kreditnya itu kan 5.450.000. Nah, gimana caranya biar sama? Itu kita jumlahin lagi 1.180.000 gitu. Jadi hasil akhirnya juga jadi 5.450.000. Yang ini juga sama kayak gitu. Nah, lalu lanjut ke laba rugi tuh. Nah,
Di sini kita langsung aja tulis ke, pendapatan jasanya itu kan 5.450.000. Nah, di sini kita, di laba rugi itu kita, cukup, catat itu kita tulis aja beban-bebannya aja gitu. Nah, beban-bebannya itu kan segini ya, 470, 150. Nah, di sini kita jumlahin, beban-beban ini yang ada di sini tadi kita jumlahin, jumlahnya itu kan segini, 4.270.000. Sedangkan pendapatan jasa 5.450.000. Jadi kita kurangin. Jadi ini tuh kalau misalkan dikurangin kita taruh tanda buka kurung, tutup kurung gini ya. Itu artinya dikurangin gitu atau minus. Nah, hasilnya laba per Oktober 2020 itu menghasilkan laba yaitu 1.180.000. Lalu yang terakhir itu ada laporan perubahan modal dan juga neraca. Nah, untuk laporan perubahan modal itu, pencet untuk laporan, bentar, nah, untuk laporan perubahan modal itu kita langsung tulis aja modalnya itu kan 22.300.000. Nah, terus labanya itu tadi kan 1 juta, hasilnya itu 1.180.000. Nah, di sini karena laba Pripe, nah di sini Pripe-nya itu dikurangin ya, 200, lalu hasilnya itu 980. Lalu kita jumlah 22.300.000 itu dijumlahkan dengan 980, modal akhir Oktober 20-nya 2020 itu jadi 23.280.000. Dan yang terakhir ada neraca. Jadi di neraca ini tuh ada 2 akun, itu ada harta dan juga pasipa gitu. Jadi di sini untuk hartanya itu ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayarin muka, peralatan, akumulasi, penyusutan peralatan. Dan di pasipanya itu ada utang usaha dan utang gaji. Nah, di sini karena akumulasi penyusutan peralatan itu ada di kredit, jadi dikurangi gitu kan. Nah, hasilnya 25.950.000. Dan di Pasipa juga utang usaha dan utang gaji itu dijumlahkan juga 23.280 dijumlahkan dengan ini dan hasilnya juga 25.950. Nah, untuk jumlah modalnya itu udah sama ya, hasilnya udah sama. Kalau udah sama seperti ini itu berarti eh, udah benar gitu ininya, penjurnalannya itu udah benar gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.